Shalom, hari ini kembali kita akan belajar dari kitab Amsal. Hari ini kita akan membahas dari Amsal 25 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, di bagian Amsal ini secara khusus di ayat pertama mengatakan kepada kita bahwa ini adalah Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia, yaitu Raja Yehuda. Nah, kita tahu bahwa Raja Salomo itu adalah seorang raja yang sangat berhikmat. Dari mana datangnya hikmat Raja Salomo? Tentu saja kita tahu datangnya dari Allah sendiri. Karena Allah lah yang memiliki segala rahasia atas semua hal yang Dia ciptakan. Nah, di Amsal 100 ayat kedua ini mengatakan bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Allah memiliki hak untuk merahasiakan segala sesuatu dari ciptaannya. Tetapi Allah juga yang bisa membuka rahasia itu bagi umat pilihannya. Nah, sebagai contoh, kita sering membaca di mana Allah memberikan firman-Nya melalui para nabi di zaman Perjanjian Lama. Dan para raja, mereka juga adalah orang-orang yang berusaha untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Allah melalui para nabinya. Nah, raja yang berhikmat adalah raja yang selalu mencari Allah untuk bisa melihat ke depan, untuk memiliki visi di dalam mereka memimpin bangsanya. Dengan memiliki visi, maka dia bisa dengan penuh keyakinan dan hikmat dari Allah untuk bisa membawakan kemajuan bagi bangsa yang dia pimpin. Ketika seorang raja dipenuhi hikmat Allah, ketika dia memiliki visi yang besar, maka dia juga perlu akan memaparkannya kepada orang-orang yang dipercayainya, supaya semua itu bisa dikerjakan dan bisa membawakan sebuah kemajuan bagi bangsanya. Maka itulah di ayat 3 dikatakan bahwa seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja yang tidak terduga. Nah, kata tidak terduga di sini sebenarnya di dalam bahasa aslinya merupakan sebuah kalimat negasi atau kebalikan dari kata menyelidiki yang ada di ayat sebelumnya. Jadi terjemahan yang kira-kira mungkin bisa kita pakai adalah demikianlah hati raja-raja tidak terselidiki. Atau mungkin kita bisa mengatakan menggunakan kata tidak terselami. Nah, ketika seorang raja mencari hikmat Allah, maka dia memiliki visi yang besar yang bagi sebagian orang mungkin merupakan hal yang terlalu sulit untuk bisa dimengerti atau dipahami. Hampir sama esensinya seperti kita sulit untuk memahami rahasia dan rencana Allah. Dan selanjutnya raja ini akan bisa memimpin rakyatnya dengan baik untuk menuju arah di mana yang telah Allah sediakan baginya. Nah, lantas ketika kita belajar dari Amsal ini, apa yang bisa kita bawa dari Amsal ini untuk kehidupan kita? Nah, setiap kita tentu membutuhkan akan visi ke depan. Dan visi kita perlu kita selaraskan dengan apa yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Karena begitu banyak hal yang tidak mampu kita mengerti sebagai manusia. Maka itu kita perlu selalu mencari Allah untuk memahami apa yang menjadi rencananya bagi kita. Sehingga kita akan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya bagi kita. Menjalani hidup yang tanpa arah dan tujuan itu adalah sebuah kesia-siaan. Tetapi hal yang paling berarti dalam hidup adalah ketika kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah bagi kita. Dan kita bisa mencapai apa yang telah Allah sediakan bagi kita. Nah, kiranya setiap kita juga boleh mencari Allah dan mencari kehendaknya. Dan setiap kita boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan kiranya itulah menjadi visi dalam hidup kita. Amin.